di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, fenomena penagihan utang oleh debt collector tengah meresahkan masyarakat. Alih-alih mengedepankan prosedur hukum dan etika, aksi oknum debt collector justru sering berujung pada tindakan brutal yang lebih menyerupai praktik premanisme. Tanpa peringatan, mereka langsung main fisik. Urusan utang mendadak jadi aksi kriminal di tengah jalan. Hukum pun seolah mati saat otot mulai bicara. Aksi brutal debt collector bahkan menyasar seorang advokat di Tangerang, Banten. Saat itu, 3 orang debt collector memasuki pekarangan rumah untuk menyita mobil korban. Karena tak sesuai SOP, korban menolak menyerahkan mobilnya. Cekcok pun terjadi hingga korban ditusuk para pelaku. Melihat kondisi sang suami, istri korban panik berteriak meminta tolong. Sementara pelaku kabur sambil membawa kendaraan korban. Panasin mobil, saya pun terakhir keluar karena saya mau tutup pintu, saya dengar ada suara apa ya, suami saya ngobrol sama siapa, tiba-tiba ya nggak ada 3 orang itu duduk di teras kami, itu aja. Cekcoknya di depan perumahan? Di teras pelataran rumah. Pak, dari Polres Tabes, Pak. Stop. Dan inilah detik-detik saat polisi menghentikan sebuah bus di tol Kalikangkung, Jawa Tengah untuk menangkap debt collector pelaku penusukan terhadap advokat di Tangerang, Banten. Pelaku menggunakan bus diduga akan melarikan diri menuju Batang, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku tak berkutik dan langsung menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Kolektor yang melakukan penusukan kepada korban seorang advokat ini sudah diamankan 1 orang pada saat yang bersangkutan melakukan pelarian dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini diamankan di sekitar Jawa Tengah di Kalikangkung, Semarang. Untuk 2 orang lagi masih kami lakukan pengejaran. Saudara, otoritas jasa keuangan memanggil perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector hingga berujung penusukan seorang advokat. OJK menegaskan bahwa proses penagihan oleh lembaga jasa keuangan wajib dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi bilang, OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan PT MTF dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Jika terbukti melanggar, maka OJK akan memberikan sanksi tegas. Saudara, selain di Tangerang, preman bermodus debt collector juga beraksi di Semarang, Jawa Tengah. Dan kali ini, 6 debt collector mencegat mobil rental di pintu keluar tol Kaligawe, Semarang. Cara penyampaiannya yang keras dan intimidatif membuat korban dan 4 penumpang lainnya yang semuanya perempuan menjadi ketakutan. Namun ternyata penagihan yang dilakukan para debt collector salah alamat. Plat nomornya ini loh, makanya. Loh, ini rental loh. Iya, memang mobil yang rental ini masalah. Apa Mama? Perjalanan seorang warga Jepara bersama teman-temannya untuk berwisata ke Ungaran berubah mencekam. Saat di pintu masuk tol Kaligawe, Kota Semarang, kendaraan korban tiba-tiba dipepet dan diminta berhenti para penagih hutang. Meski korban bersikukuh jika mobil yang dibawa adalah mobil rental, namun para pelaku tetap memaksa merampas kunci mobil. Alhasil, korban dan penumpang ketakutan dan berteriak minta tolong.
Usut punya usut, ternyata saudara, mobil yang akan dirampas para debt kolektor ini ternyata salah sasaran. Identitas kendaraan tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam surat kuasa yang dipegang pihak kolektor. Hal ini diketahui setelah mereka membuka kap mesin untuk memeriksa identitas kendaraan. Keenam pelaku akhirnya ditangkap pada Selasa 24 Februari lalu. Dari 6 pelaku yang berprofesi sebagai debt kolektor, hanya 2 yang memiliki sertifikat profesi penagihan Indonesia. Ada putusan MK agar DC tidak boleh melakukan perampasan pengambilan unit di jalan, sehingga apabila melakukan perampasan maka akan dikenakan dapat kami kenakan pasal perampasan atau pencurian dengan kekerasan. Itu ancamannya 5 tahun ya Pak? Ya. Ya, yang di kita yang di Polda 6 orang ditahan. Pada fenomena kekerasan yang dilakukan debt kolektor, menurut kriminolog UI Adrianus Meliala, perusahaan leasing wajib bertanggung jawab penuh atas tindakan debt kolektor yang mereka pekerjakan. Merujuk putusan MK nomor 18 tahun 2019, debt kolektor dilarang menarik kendaraan secara paksa. Penarikan paksa di jalanan bisa dikategorikan tindakan pidana. Ada perusahaan-perusahaan pemberi order ya, leasing, bank dan seterusnya juga harus mendapatkan semacam akuntabilitas bahwa kalau orang yang disewanya kemudian terlibat pidana sebagaimana halnya pada kasus di Tangerang ini, maka dia juga terlibat itu. Jadi jangan hanya sekedar ngasih order, ngasih iming-iming komisi, tapi kemudian ketika ada yang melanggar hukum lalu kemudian dia lepas tangan. Itu menurut saya jadi apa? Karena dia adalah orang yang memberikan perintah. Dan sekali lagi kepada kita semua sebagai konsumen juga taat dong dengan ketentuan hutang piutang. Jangan lalu kemudian ketika sudah waktunya bayar tidak bayar dan kemudian pas tarik lalu kemudian teriak-teriak. Saudara, hutang adalah kewajiban yang harus segera dituntaskan. Namun, praktik premanisme berkedok debt kolektor tidak dapat ditoleransi. Fenomena perampasan kendaraan di jalanan bukan lagi sekedar urusan piutang, melainkan tantangan nyata terhadap wibawa hukum yang harus ditegakkan demi keamanan dan keadilan masyarakat. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai gayanya yang nyentrik dan glamor. Istri Gubernur Kalimantan Timur menuai sorotan publik seiring polemik pengadaan mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah. Tetaplah di